Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Elvi Rahmi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Kali ini, saya akan membahas tentang demonstrasi konstekstual Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional atau PSE. Kali ini saya dibimbing oleh Bapak Fasilitator, Bapak Ikot Nasib Simanulang, dan Ibu Pengajar Praktek, Ibu Umul Khair. Pembelajaran sosial emosional merupakan salah satu modul dalam program guru penggerak yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Dalam modul ini, guru penggerak diajak untuk mengeksplorasi konsep mulai dari kesadaran sosial, regulasi emosi, hubungan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam modul ini adalah demonstrasi konstekstual. Demonstrasi konstekstual adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru penggerak untuk menerapkan konsep-konsep PSE dalam pembelajaran di kelas. 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. Yang pertama, pengajaran eksplisit. Yang kedua, integrasi dalam praktek pengajaran guru dan kurikulum akademik. Yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang keempat, penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama, kesadaran diri, memahami perasaan, minat, nilai dan kekuatan, memahami proses belajar dan pemikiran diri, mengembangkan sikap percaya diri. Yang kedua, pengelolaan diri atau manajemen diri, pengelolaan emosi, pemikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, mengenali dan menghargai perasaan dan perbedaan, mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain, menunjukkan perhatian atas perasaan orang lain. Yang keempat, keterampilan berelasi, mengembangkan relasi atau hubungan positif, mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan, berkomunikasi dengan efektif, mempraktikkan kerjasama tim dan pencegahan masalah secara kolaboratif. Yang kelima, pengambil keputusan yang bertanggung jawab, menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, mengintegrasikan mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial, belajar membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi data dan fakta. Mindfulness atau kesadaran penuh. Mindfulness atau kesadaran penuh menurut Kabat-Zinn dalam Hamken 2017 halaman 15 dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan. Manajemen diri, mengelola emosi dan melatih fokus, merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi kita harus bertindak dan bersikap menyikapi ketika kita sedang menghadapi masalah dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang guru. Kesadaran sosial atau keterampilan berempati merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda.
Kesadaran sosial dapat juga diartikan sebagaimana kita merasakan, mengenali secara mendalam tingkat emosi yang dihadapi dan dapat mengidentifikasi jenis emosi yang dialami seperti sedih, kecewa, atau bahagia. Teknik stop merupakan teknik berhenti pada apa yang sedang dilakukan. Berhenti sejenak dan mengambil momen penting untuk mengerjakan kembali pikiran, perasaan yang sudah lelah karena pekerjaan. Mindfulness merupakan kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada saat kondisi sekarang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Untuk melatih mindfulness ini, kita perlu mempelajari teknik stop. Teknik stop yang pertama, berhenti sejenak. Yang kedua, take a breath. Ambil nafas dalam 2 atau 3 kali. Observe. Amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Proses. Selesai dan lanjutkan. RPP atau Modul Ajar Kompetensi Sosial Emosional KSE TK Cahaya Bunda Tabek Patah Semester 1 Kelompok B. Topik pekerjaan, subtopik macam-macam pekerjaan dokter kecil. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak mampu mengucapkan doa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, anak mampu menyebutkan macam-macam pekerjaan. Yang ketiga, anak bisa melakukan pantomin macam-macam pekerjaan. Yang keempat, anak mampu mengekspresikan emosi secara wajar melalui permainan menirukan pekerjaan. Yang kelima, anak mampu membuat gambar tentang cita-citanya di masa depan. Deskripsi. Yang pertama, kegiatan ini menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan atas segala macam takdir yang sudah diterima. Yang kedua, anak mengenal macam-macam pekerjaan dan bisa menyebutkannya. Yang ketiga, penguatan yang akan dilakukan meliputi membuat gambar cita-cita di masa depan, gambar pekerjaan, pantomin menulis pekerjaan atau cita-cita anak di masa depan, main peran dokter kecil. Alat dan bahan, video macam-macam pekerjaan, gambar pekerjaan, pensil, buku, krayon, kartu huruf, dan lain-lain. Kegiatan pembukaan, melihat video tentang macam-macam pekerjaan, mendiskusikan tentang cita-cita anak di masa depan, menyiapkan properti kelas, aturan bermain, harapan, dan rangkaian waktu main. Pertanyaan tematik. Apa saja macam-macam pekerjaan? Apa alat yang dipakai untuk bekerja? Apa cita-cita kamu setelah besar nanti? Apa saja pekerjaan orang tuamu? Bagaimana cara mewujudkan cita-cita supaya bisa tercapai? Kegiatan inti. Yang pertama, membuat gambar pekerjaan sesuai cita-cita anak, kemudian diwarnai. Yang kedua, menuliskan cita-cita anak di masa depan. Yang ketiga, main peran dokter kecil. Yang keempat, pantomin. Kegiatan penutup. Sebagai penutup pembelajaran, guru dapat mengajak murid bermain bersama KSE keterampilan relasi dengan mengadakan permainan sederhana, misalnya dengan meminta murid memperagakan gerakan pekerjaan sesuai gambar yang dipilih guru. Refleksi. Guru mengajak murid untuk kembali dan menanyakan tentang kegiatan bermain tadi. Mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu bersama. Informasi. Menyampaikan rencana belajar untuk hari berikutnya. Berdoa bersama dan mengucapkan terima kasih atas pengalaman belajar hari ini. Menutup kegiatan dengan
slogan bersama. Penilaian, catatan anekdot, hasil karya, dan checklist. Yang pertama, nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, jati diri. Yang ketiga, literasi dan STEM. Demikianlah pemaparan saya tentang demonstrasi konseptual modul 2.2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.